Bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Yunani Perjanjian Baru. Kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang penerjemahan dari kitab Injil Yohanes. Dan saat ini kita akan menerjemahkan akan Yohanes 1 ayat yang ke-12. Ini adalah ayat yang akan kita terjemahkan. Namun sebelumnya kita harus membacanya dulu menurut pembacaan daripada Erasmus. Berbunyi demikian: Hosoide elabon auton, edoken autois asusian teknateo genestai, tois pisteusosin eisto onoma auto. Nah, seperti biasa, di dalam menerjemahkan sebuah ayat, yang paling utama untuk kita kenali terlebih dahulu adalah tensesnya, atau kata kerja yang terkandung di dalam kalimat tersebut. Jadi kita akan kenali dulu jenis-jenis kata kerjanya. Yang pertama kata kerjanya adalah elabon, dan yang kedua adalah edoken, dan yang ketiga ada genestai, dan yang keempat adalah pisteusosin. Jadi ada 4 kata kerja di sini. Mari kita lihat dulu terlebih dahulu tiap-tiap kata kerja ini termasuk tenses apakah dia. Nah, yang pertama adalah elabon. Dia adalah second aorist active indikatif dari third plural dari kata lambano, artinya I take atau I receive. Kemudian kata yang kedua adalah edoken. Dia adalah first aorist active indikatif third singular dari didomi, he gave. Dan yang ketiga adalah genestai. Dia adalah second aorist active infinitive dari ginomai, to become or to be. Dan yang terakhir adalah pisteusosin, present active indicative third plural pisteuo, they believe. Nah, biasanya setelah kita mengenali kata kerjanya, kita ingin mengenali apakah ada di sana menjadi subjeknya yang merupakan bentuk nominatif. Tentu sekilas di sini kita tidak menemukannya, tapi ada tentu yang merupakan bentuk nominatif di sini, yaitu kata hosoi, yang artinya adalah as many as. Itu perlu kita kenali. Namun sekarang kita akan melihat yang namanya preposition, kata depan dengan kata benda, eis to onoma auto. Tentu kita sudah mengetahui eis plus accusative artinya into atau to, ke arah atau kepada. Dan ini sekarang kita sudah mengenali setiap kata kerjanya dan mengenali juga yang bentuknya ada preposition. Namun kita lihat dulu apakah ada kata lain yang perlu kita kenal artinya di sini. Esusian, authority, ini dari autos, tekna, teknion, semuanya sudah kita kenalin. Dan tentu dengan kata kerjanya pasti Anda sudah mengetahui sekarang, walaupun tensesnya Anda mungkin tidak mengenalnya, tapi bagi mereka yang sudah mengerti pelajaran tahun pertama bahasa Yunani pasti memahami apa yang dilihat di sini. Nah, sekarang kita buat dulu grafiknya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya akan memberikan diagram jika memungkinkan. Apabila tidak terlalu complicated, tidak terlalu kompleks, di mana terkadang suatu ayat itu harus dilihat ayat yang sebelumnya atau ayat yang sesudahnya digabung menjadi satu diagram. Jika masih memungkinkan untuk dipisah, saya akan berikan, tapi jika tidak memungkinkan lagi, maka saya akan tiadakan. Tapi diagram ini sangat bermanfaat bagi kita, karena diagram ini akan menolong kita bisa melihat the flow of the arguments daripada penulisnya, pembicaranya di sini. Dengan diagram ini juga kita bisa melihat lebih detail hal-hal yang diungkapkan oleh penulisnya. Dalam hal ini Yohanes, di mana dia memberitahukan setiap elemen yang terkandung, bagaimana elemen tersebut berkaitan dengan kalimat utamanya. Nah, kalau kita melihat dari sekilas di sini, hosoi de elabon auton, seakan-akan hosoi elabon auton adalah menjadi kalimat utama di sini. Tapi sebenarnya ini bukan kalimat utama. Yang kalimat utamanya adalah edoken esusian. Dia memberi kuasa. Ini yang menjadi yang paling penting sebenarnya di sini. Kalimat utama atau independent clause-nya. Selain daripada itu, setiap ada yang kalimat atau anak kalimat di sini adalah menjadi subordinate clause. Baik, diagram ini mudah-mudahan bermanfaat, dan sekarang kita akan terjemahkan ini. Nah, terjemahannya tentu saya berikan dalam bahasa Inggris dan juga saya berikan dalam bahasa Indonesia. Saya terjemahkan demikian: and as many as receive him, he gave them authority to become children of God, to those who believe in his name. Dalam bahasa Indonesia tentu artinya demikian: dan sebanyak menerimanya, dia memberi kuasa kepada mereka untuk menjadi anak-anak Allah, kepada mereka yang percaya di dalam namanya. Dan mudah-mudahan terjemahan sederhana ini
bisa menolong saudara-saudara semua yang tertarik dengan bahasa Yunani untuk memulai menerjemahkan ayat per ayat dalam Injil Yohanes. Tentu perlu Anda pelajari, perlu Anda selidiki agar semakin memahaminya. Tapi menerjemahkan satu ayat per hari adalah bukanlah hal yang tidak mungkin dilakukan. Anda pun bisa melakukannya. Semakin Anda memberikan waktu mempelajarinya, maka Anda akan semakin mengetahui dan semakin lancar untuk melakukan terjemahan berikutnya. Mudah-mudahan terjemahan ini bermanfaat, dan jika Anda ingin melihat terjemahan berikutnya, silakan lihat untuk ayat yang ke-13. Dan kiranya Anda terus bersemangat, terus mau mempelajari bahasa Yunani. Dengan demikian Anda mengetahui arti daripada suatu ayat dari bahasa aslinya. Ingat sekali lagi, saya di sini bukan untuk memberikan suatu tafsiran, karena bagi saya saatnya belum tiba sesuai dengan apa yang sudah dipelajari, tapi saya ingin memberikan ini sebagai perkenalan, sebagai motivasi agar Anda boleh mencicipi yang namanya bahasa Yunani. Sampai ketemu kembali untuk pelajaran yang berikutnya. Terima kasih.